hatani debata dohot ede puji-pujia siat debata senggia mayamang detamuinang dijakod daging naimai dohot nang to dinami tuk songonipe dihamuna didamang dohot didainang saya totong buat kamu hame di bagasatang yang muna saya tabama amaka umur muna nang songoni na mangulaun huriatai di bagas joron itu ani sa diliau madihamuna kahasehaton hapistaran na berhiteon hatani debata Tuhan misaluhuna tung songoni pe amang hatanami pajakon nami pajalo nami berpokamuna huria nami balas marohamuna tung hata sekawa pe amang saya pagajak kauma di bas rohamuna di damang nang dot idainang dialani amang unang atur mula johamu amang jolo marci panganok kita mang dadat tamudo inang nami mau liate ma di debata mau liate ma nang dihita saluna mau liate ma oh Yerusalem kota mulia hatiku rindu ke sana tak lama lagi Tuhanku datanglah bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah bawa saya masuk surga.
menyayangi keluarga opung kami ini. Terima kasih atas kata-kata yang sudah diberikan untuk penghiburan, pujian dan doa yang dipanjatkan untuk keluarga. Kiranya dengan kasih Tuhan kita Yesus Kristus terwujud semua permintaan perkataan bagi Bapak Ibu sekalian, dan kedepannya acara demi acara nantinya semoga diberikan Tuhan kelancaran. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Boru. Terima kasih. Nama kahulong hami apalah di bagasatikyon. Raja nami disoddo hami jongjong. Siap peparan ni natua nami odo keluarga. Maka molateo sudah dengan bahasa muna. Nama kahulong hami di bagasatikyon. Dang tarasa pami manang ternilai hami. Akka dengan di bahasamu holong muna. Nama kahulong hami di bagasatikyon. Tarlumuwi ma. Diakka naong pinasaha muna. Diakka hata pasu-pasuan. Hata poda, hata pangapulion. Tarlumuwi ma. Diakka panukpakion. Naso tarasa pami. Raja nami opung baru darong nabuita dokok kami seholan hata mauliate. Alani dihamuna amanginang disude nong pinasa muna tuami dang tarbalasok kami. Alay hatan na tua ma. Sipasahaton nami songon hatan na tua bago namar halto maniagata ni Robian. Horas hami namat jalo. Lam tukada nama diamu nama ngalean. Tarlumuwi matuhula-hula nami. Raja nami marsop pahami jari-jari 10 pas 10 sari si majujung. Ibarat na malotong subuhi pesongon na di bagasar rohamunay. Bayna mumannya persirangan. Songon tu damangon. Alaima zohurua. Alana dihita halak batak. Itu pada batado sebagai ulos lambang persaudaraan orang Batak. Ileo debatan na tuhita halak Batak. Alai bol soboy pe. Ipasahat tamu akka hula-hula nami raja nami. Alai tang yang munaima. Nagabe makkoro paso-paso dihami sude. Akka pinopar na tutuon. Jadi bolotung holam mauliate pe hurok kami raja nami. Basay las maruhamu saya masih tanyangan mahita totong mahita di bagasat Tuhani patupaon nak kanaringgan ba imajo na boy si pasaton nami asa sondo na tua nong 10 pitu maju mari 10 alu hata nauli hata naringgan do dusudeyak kapabena muna saya pon nami may hot martongan ijabu siduk bote mami sian nasuton mola deh. Oke, udah pulang. Kita mohon kebaikan kita oleh kuasa darah Tuhan, kita angkat satu korum kepujian kita, ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya. Ah
hadir memberikan kekuatan bagi kami. Juga Tuhan sebentar dalam ibadah kami ini Tuhan, kami juga mengundang kehadiran Roh-Mu Tuhan, memimpin acara demi acara, agar sungguh-sungguh Engkau tetap ditinggikan, Engkau tetap dipermuliakan, dan Roh-Mu memberikan penghiburan bagi kami semua. Dan urapi juga hamba-hambamu yang Kau pakai, dan sebentar juga kami akan memuji-muji nama-Mu. Urapilah kepujian kami juga di saat kami nanti mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan mengurapi roh-roh yang bukan daripadamu, Engkau usirkan dari tengah-tengah kami, bungkus kami oleh darah Yesus. Haleluya. Tuhan pada siang ini, agar dalam kepujian kita, orang tua kita yang kita kasihi, yang telah diangkat oleh Tuhan, kita yang ditinggalkan menerima satu kekuatan dan kehiburan. Saya dengan Kila ini ada beberapa kenangan-kenangan yang saya pernah bersama dengan beliau. Karena mengapa saya katakan seperti itu? Suatu Kila ini dan Bibi ketambunan ini, Bibi dulu mengangkat turangnya Bapak di tempat ini, itunya. Itu terus terpelihara, sehingga saya memanggil Kila dan memanggil Bibi. Dan selalu Bibi waktu dulu dia sering ke rumah, dia berkata kepada ibu di rumah, Mama, kalau ada beladang di mana, panggil saya, sama kita beladang. Lama dia berladang bersama ibu, dan Kila ini selalu yang menjaga. Pulang dia mengajar di sekolah, dia pergi ke ladang karena banyak monyet waktu itu. Dia membawa, kalau bahasa Karo kali bawang, kalau bahasa Indonesia apa itu, ali-ali, panjang. Kalau saya itu waktu kecil, kerjaan saya cuma bawa radio ke ladang, saya bawa pancing. Tapi kalau udah ada monyet, waktu itu monyetnya banyak, Kila, gerak Kila, awas, langsung dia putar. Itulah waktu masih kecil. Jadi kita pada saat ini bersyukur pada Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Karena saya ingat, saya juga bertanya tadi kepada bolang yang ada di tempat ini, bolang Tanigan. Karena opung ini orang yang kedua lah yang menerima Tuhan di GSR ini. Jadi kurang tahun 67 dia katakan. Dia pertama, baru opung ini. Baru ada lagi bolang yang di Ujung Bandar, bolang Nina atau bolang Eben. Baru orang tua saya tahun sekitar 67. Kapan sampai saat ini dia setia kepada Tuhan. Jadi kita bersyukur meski cuaca seperti saat ini kita dapat memuji Tuhan. Mari kita puji Tuhan di dalam lembaran kita nomor 1. Haleluya. Haleluya.
yang setia, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Meskipun nanti banyak orang berkata tidak seperti itu, tapi Alkitab telah menuliskannya. Hanya orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi kita ini, orang tua kita ini, opung kita ini, dia telah menjadi orang yang setia. Dia juga tidak tahu waktu diangkat Tuhan. Natal kita di Tanjung Langkat tanggal 10 juga dia hadir. Meski kondisinya memang akhir-akhir ini kita lihat memang tidak lagi seperti biasa. Saya beberapa kali bersama dengan dia, karena saya setiap tanggal 1 saya jemput orang tua saya ke Tambunan antara mengambil gaji pensiun ke Kuala. Pernah kami ketemu di Kuala. Terkadang dia tidak tahu mana motor ke Tambunan. Kamu pulang, kita pulang sama kita enggak? Iya sama. Dia naik. Dia katakan bulan depan tunggu saya ya. Jemput tunggu saya di rumah. Dia katakan. Saya tidak tahu karena di sini angkot juga susah. Yang mengantar saya juga kadang nggak ada. Dia katakan. Kadang dulu cucunya Peniel yang mengantar. Jadi iya saya katakan saya jemput orang tua saya. Dia juga ikut. Setelah dia mengambil gaji, kami juga bersama-sama pulang. Makan sebentar di jalan, setelah itu kami antar dia pulang. Memang jika dilihat dari kondisinya tidak seperti waktu itu. Begitu dia kuat mengembalakan lembu-lembu yang begitu banyak. Dia sangat kuat. Dia pergi ke ladangnya yang jauh. Saya tidak tahu di mana ladangnya, di sana jauh ladangnya. Dia jalan menyeberangi sungai, pulang sekolah dia ke ladang. Dia kuat. Dia tetap. Jika dilihat dari kondisi tubuhnya dia tetap kuat. Tapi apa yang buat dia kuat? Karena dia tetap setia dalam jalan Tuhan. Dia setia sampai akhir hidupnya. Dan pada saat ini Allah telah membuka pintu surga bagi dia. Buat orang-orang yang setia dan berharap pada Tuhan. Mari kita sambung pujian kita memuliakan.
dapat berkat dan kemurahan Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan tentang keadaan manusia yang ada di dalam dunia ini dan apa tujuan kita hidup. Dan yang paling penting adalah tujuan utama itu, kalau saya sering buat istilahnya, kegagalan paling fatal, gagal masuk surga. Itu dia. Kalau kita gagal sekolah, itu masih bisa kita lebih sukses daripada orang yang bergelar insinyur atau sarjana ekonomi atau SPD atau SH apapun itu. Banyak orang yang tidak sekolah, dia lebih sukses daripada yang mempunyai gelar atau sekaligus 3 gelarnya. Tapi saudara, bukan saya anjurkan kita jangan sekolah, tapi capailah cita-citamu setinggi langit. Ini adalah sejarah. Nah, jadi ini saudara, tapi saya ingatkan di sini, kegagalan paling fatal, gagal masuk surga. Karena mati itu bagi kita yang sudah dilahirkan wajib mati. Jadi ini yang perlu kita tahu sekarang ini. Kalau tulang tanggang ini dia sudah pasti menerima penghakiman yang benar daripada Tuhan. Karena kita lihat sendiri, selama saya bersama dia di sini, saya lihat bagaimana pengikutannya. Jadi jaminannya adalah imannya yang mau hidup benar di hadapan Tuhan. Ini dia. Jadi mari kita lihat di sini janji Tuhan kepada dia dalam kitab Yohanes 14 ayat 1 mulai saya bacakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi ini firman Tuhan mengingatkan, janganlah gelisah hatimu, karena di rumah Bapakku banyak tempat. Maka apa dia katakan? Aku akan ke sana mempersiapkannya. Aku akan ke sana mempersiapkannya, dan aku akan datang kembali. Kedatangan Tuhan bagi manusia di dunia ini ada yang pribadi-pribadi seperti ini, ada yang tiba-tiba nanti sekalian massal. Maka mari kita persiapkan diri kita. Mari kita persiapkan. Ini dia. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Itu kitab Wahyu mengatakan. Mengapa saya katakan ada orang mati di dalam Tuhan dan ada yang tidak? Ini saudara. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena firman Tuhan ini benar. Ada orang yang mati di dalam Tuhan dan ada yang tidak. Buktinya saudara, kalau opung guru saya dia guru sembiring. Tahu saudara, dia seorang dukun. Di kuburannya dibuat salib. Tapi saudara tahu saudara, dia mati, meninggal. Dia meninggal duluan, dia muntahkan kelabang atau lipat. Ada artinya salib itu. Begitu juga kita, terlebih kita orang-orang Batak. Di Hurianya itu hebat, mentereng. Tapi kalau berobat kemana? Ke datu. Kalau seperti itu gak akan mungkin. Tuhan tidak mau anak-anaknya madatu, molongan sakit. Ini dia. Tapi sekarang banyak saudara penjelasan dari pendeta-pendeta yang bagaimanapun ke surga mati di Gede Tua. Makanya saudara, Batak dan Indonesia Timur itu dikatakan sering adalah Kristen sejati. Mengapa dikatakan Kristen sejati? Waktu mabuk pun memuji Tuhan. Saya pernah dengar itu saudara, waktu saya ditugaskan waktu kembali sidang di daerah 50 Kabupaten Batubara. Tidak jauh dari gereja di situ saudara tahu, ada di situ Patar Tua. Marolo polo tondiki, mantap, melayani sambil mabuk oyong-oyong.
Mati dia apa kata pendetanya? Ke surga Bapak ini. Alasannya apa? Karena banyak sumbangannya, dia baik kepada jemaah. Menyelamatkankah itu? Ingat, firman Tuhan katakan, tadi juga sudah diingatkan hamba Tuhan ini. Mari kita lihat dalam kitab Matius. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Banyak orang Kristen menyakiti hati Yesus sekarang ini. Kurianya menderek, tapi dia tidak mau terlepas dari perkara-perkara dunia ini. Apa yang ditanamkan leluhur kita itu kita ikuti, padahal Tuhan tidak suka itu. Tuhan tidak suka. Pendetaku mantap khotbahnya, tapi apa kata Tuhan? Aku tidak mengenal engkau. Hati-hati. Aku tidak mengenal engkau. Bagaimana Tuhan mau kalau anak-anaknya merdeka? Ini dia. Bagaimana Tuhan mau kenal itu? Dapat dapurnya isi bu. Dapat. Kuriaku mantap Tuhan. Dapat kayaknya Tuhan. Ingat. Kalau sekarang kita banyak mencari gereja yang hebat-hebat, maka bagaimanapun ke surga, mati di kedai tua, mati di tempat berjudi, mati di hotel bersama selingkuhannya, itu pun ke surga. Saudara lihat tidak? Kalau sekarang ini kita tahu semuanya itu, orang yang dosanya banyak, kerjanya main judi itu, sampai keluar negeri sana dia main judi, tapi acara huria mantap dibayar. Itu dia, hati-hati. Hati-hati. Saya ingatkan ini tugas kami sebagai hamba-hamba Tuhan di GSRI. Tidak gampang masuk surga. Tidak gampang. Kalau abang ini, tulang ini dia benar-benar. Semalam saya ingatkan, kalau dia sakit, kami berdoa kemari, apa dia katakan selalu? Ampuni dosa-dosaku, dia katakan. Mana tahu ada salahku kepada kalian. Ini dia. Inilah kalau tulang ini disukanya. Dia sangat takut mengalami kegagalan yang paling fatal itu. Saya teringatkan. Nah, ini dia. Kegagalan paling fatal, gagal masuk surga. Jadi ini saudara menjadi kerinduan kita. Marilah terima Yesus dan lakukanlah itu dengan benar. Kami bersandar kepadamu, di mana Tuhan kami telah melaksanakan liturgi penguburan orang tua yang kami kasih, yang telah Kau angkat dari tengah-tengah kami. Tuhan, biarlah lewat puji-pujian, lewat firman-Mu, kami boleh dihiburkan, sehingga kami, keluarga yang ditinggalkan, baik juga sidang-Mu, boleh kuat dan teguh mengikut jalan-Mu. Juga Tuhan, biarlah melalui firman yang kami dengar, kami boleh diberkati dengan firman-Mu. Kami dapat menerima berkat, yaitu jalan keselamatan, sehingga kami boleh sampai kepada hidup yang kekal. Bagaimana Tuhan ini, orang tua yang kami kasih yang telah Kau angkat, dia telah menunjukkan kesungguhannya hidup dalam kesucian-Mu, sehingga Engkau telah menyiapkan tempat di surga. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak dan keluarga yang ditinggalkan, dalam Roh Kudus-Mu Tuhan, yang menuntun jalan-jalannya, supaya lewat firman yang didengar boleh nanti dibawa keselamatan, sehingga kami boleh berjumpa kembali dengan orang tua yang telah meninggalkan kami. Bukan sebaliknya Tuhan, kami dihukum di neraka lautan api untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar juga kami akan menuju ke tempat penguburan orang tua kami ini. Biarlah Tuhan, kami undang kuasa-Mu, pertolongan-Mu,
baik dalam perjalanan, baik cuaca dan segalanya Tuhan. Berikan perjalanan yang menyenangkan, supaya sungguh-sungguh Tuhan dalam segala perkara Engkau ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, semua serahkan salah tangan-Mu, dan bungkus kami semua dengan darah Yesus saja. Haleluya, amin.
tetangga-tetangga dari opung ini. Ada bunga yang kami siapkan sebagai penghormatan terakhir jika ada tetangga-tetangga dari opung ini. Ayo Bang Aceh, ada bunga yang kami berikan. Jika ada tetangga-tetangga ya, setelah ini bunga diberikan kepada keluarga. Ya, bunganya coba kasih sama keluarga. Bunga kasihkan ke keluarga. Keluarga tunggu sebentar, yang diberikan bunga agar satu-satu keluarga menikmatinya. Jika juga nanti berfoto diberikan kesempatan. Semua keluarga Kebahagiaan kesukaan kau menjadi bintang-bintang, kau rangkaian matanya di permata. Betapa bedanya Dari sana semua, dari sana. seperti langit kamu di jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkaian bekerja di permata. Yesus
keluarga yang mau berfoto silakan. Jika ada mau berfoto sebelum kita angkat kopi ambulans, silakan jika ada keluarga mau berfoto. Thank you.